Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana setiap kabar kita pada pagi hari ini? Kita percaya everything is okay. Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan setiap hati dan hidup kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, naikkan syukur-Mu. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Kau ada
setiap hidup kami. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau yang sanggup menolong hidup kami, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur hanya padamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Oh, inilah setiap ucapan syukur kami, hanya padamu Tuhan kami bawa kepadamu. Haleluya. Yesus, kami berterima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita memasuki dengan segala aktivitas kita di hari ini dengan beralaskan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Itu adalah sering kita mendengar ataupun kita mengucapkan kalau hidup itu adalah pilihan. Dan dari situlah kita harus melihat bahwa pilihan itu memang menjadikan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Karena kalau kita memilih dengan satu pilihan, tentu kita akan melihat apa yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Misalnya bagi sebuah pilihan, bagaimana kita memilih sebuah pekerjaan atau profesi ataupun hal yang ditawarkan di dalam kehidupan kita, itu adalah menuntut kita untuk memilih sebuah pilihan. Dan pilihan ini ada di dalam kehidupan kita, tidak hanya secara jasmani, bagaimana kita memilih sebuah pekerjaan, bagaimana kita memilih sebuah pilihan apakah menyenangkan atau mengenakkan, tetapi lebih dari itu bahwa pilihan di dalam kehidupan kita tentu saja menyangkut pilihan di dalam hidup kerohanian kita. Bagaimana kita memilih Tuhan atau memilih dunia ini. Karena orang
atau kita menjadi orang Kristen bukan karena kita memilih Tuhan Yesus sebagai kita menjadi seorang Kristen. Bahkan kalau kita melihat orang tua kita yang sudah Kristen, otomatis kita ini menjadi anak-anak Kristen. Bukan itu yang dimaksud di dalam sebuah pilihan, tetapi kita sering masih ada di dalam level ini. Kita adalah menjadi orang Kristen, hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tetapi lebih dari itu, bahwa pilihan hidup, pilihan ini adalah memiliki sesuatu yang sangat penting, karena dengan memilih itu bisa berakibat fatal. Pilihan-pilihan atau perkara-perkara yang kecil itu pun juga akan berdampak di dalam kehidupan kita. Jika kita memilih, misalnya memilih hidup yang lunak, ketika kita menjalani kehidupan ini akan terasa keras. Tetapi kalau kita memilih kehidupan ini terasa keras, mungkin kita juga bisa merasakan bahwa kehidupan yang kita jalani ini lunak. Bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena hal itu yang menjadikan kita ini menjadi berhasil, tetapi pilihan itulah yang akan menjadi sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Maka kalau dikatakan hidup adalah pilihan, bagaimana kita memilih kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar-benar berarti, benar-benar berdampak, benar-benar baik, sehingga keadaan kita ini tidak semakin buruk, tidak semakin tidak menyenangkan, tetapi keadaan baik itu akan kita miliki, bahkan sampai pada saat kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pilihan hidup kita inilah menjadi pilihan yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12, Ia memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ia adalah Tuhan. Jadi ketika kita memilih, itu pun kita akan mendapatkan upah atas pilihan perbuatan kita. Dan juga dikatakan di dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itulah juga yang akan dituainya. Artinya dari dua ayat ini, kita ini tidak boleh yang namanya salah pilih. Salah pilih akan memiliki akibat yang fatal. Banyak contoh di dalam Alkitab, karena salah pilih, salah memilih, itu menjadikan kehidupan di kemudian hari menjadi salah dan menjadi fatal. Contoh di dalam Alkitab, ketika Adam dan Hawa di dalam keberadaannya di Taman Eden, dia memilih yang akhirnya pilihan itu membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah menjadi murka dan kecewa karena ciptaannya tidak mengikuti perintahnya. Murka dan kecewa dari Allah ini berakibat diusirnya manusia dari Taman Eden. Dan kelanjutan cerita itu tidak hanya berakhir sampai di situ, sampai terus berlanjut hingga hari ini, di mana seluruh keturunannya harus bekerja keras dan mendapatkan nafkah hidup dan merasakan kesakitan. Jadi pilihan itu membawa hal-hal yang sangat fatal di dalam kehidupan kita. Contoh yang berikutnya, ketika Esau memilih menjual hak kesulungannya. Dia itu bukan karena baik hati atau karena mengasihi Yakub, tetapi ia ada di dalam sebuah situasi
sebuah situasi dia merasa dalam posisi kelaparan hingga sampai hampir mati. Disitulah ada sebuah pilihan, maka ia memilih menjual hak kesulungannya. Nah, berarti pilihan inilah yang menjadikan Esau menyesal sampai seumur hidupnya karena kebodohannya. Banyak di dalam cerita Alkitab itu membuat kita belajar bagaimana kita harus memilih hidup kita supaya kita itu mendapatkan hal yang baik. Dua cerita itu masih banyak yang kita bisa pelajari lewat cerita-cerita Alkitab yang lain. Yang jelas setiap pilihan yang kita ambil itu memiliki sebuah kesulitan, sebuah tantangan, sebuah risiko yang harus kita hadapi. Dan setiap kita berhasil melewati, bukan berarti segala sesuatu itu sudah selesai, namun akan timbul permasalahan yang lain lagi untuk bagaimana kita melihat melampaui rintangan-rintangan yang ada. Karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita, bukan hanya ketika kita berada di bumi, tetapi kita sampai pada kekekalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah kenyataan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ia adalah Allah yang menyertai di dalam kehidupan kita. Maka keadilannya pun Dia juga tidak ingin untuk diremehkan. Maka ketika kita membaca tadi dari Wahyu 22 ayat yang ke-12, Ia memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki pilihan yang benar di dalam kehidupan kita. Jangan salah pilih, karena Allah mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah punya hak otoritas di dalam kehidupan kita. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sehingga pilihan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita ini memiliki respon akan panggilan Tuhan supaya hidup kita ini di dalam keadaan yang baik, di dalam kehidupan yang hari-hari kita merasakan bahwa Tuhan itu benar berkarya di dalam kehidupan kita, dan kita ini bisa menyatakan bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang baik. Sehingga seperti tema pada bulan ini, everything is okay, itu nyata di dalam kehidupan kita. Ada banyak respon yang menggambarkan bagaimana kita ini memilih sebuah pilihan. Kita mengingat ketika cerita dari Yunus, ketika Yunus ini ditugaskan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Apa yang dilakukan? Ia adalah pergi, tidak ke Niniwe, tetapi ia justru malah pergi ke Tarsis. Artinya ketika kita disuruh memilih akan panggilan Tuhan, Yunus ini, aku tidak mau. Dia melarikan diri, jadi dia memilih jalan lain. Pilihan Yunus akhirnya mendatangkan apa yang harus dituai oleh Yunus. Kemudian kita juga mengingat ketika Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa dengan berdalih. Musa menginginkan orang lain untuk yang dipilih Tuhan, sehingga Musa justru pilihlah orang lain. Apakah ketika kita disuruh memilih,
panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita justru menyuruh Tuhan untuk memilih orang lain. Dan respon, masih banyak sekali respon yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab. Contohnya lagi adalah Nabi Yesaya ketika diberikan tugas dan ia menyatakan, Nabi Yesaya ini adalah luar biasa. Ini aku, utuslah aku. Inilah respon. 3 dari contoh ini menunjukkan bahwa respon atas pilihan hidup kita di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kerohanian kita, maka kita jangan salah pilih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menginginkan bahwa everything is okay, keadaan itu akan baik di dalam kehidupan kita, mari kita untuk tetap merespon pilihan hidup kita ini menjadi pilihan hidup yang benar, yaitu pilihlah Tuhan dan kerajaannya. Sehingga ketika kita memilih Tuhan dan kerajaannya, kita dibawa untuk hidup di dalam hidup yang benar. Mengapa kita harus memilih hidup yang benar di hadapan Tuhan? Supaya keadaan everything is okay ini ada di dalam hidup kita, membawa bagaimana keadaan hidup kita ini adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan, membuat kita hidup ini hidup yang damai. Sehingga ketika ada sebuah kehidupan damai, disitulah kita bisa merasakan bahwa keadaan kita dalam posisi apapun, di dalam kehidupan kita seperti apapun pergumulan yang ada, kedamaian itu tetap ada. Hidup benar di hadapan Tuhan itu merupakan suatu pondasi bagaimana kita membangun kehidupan kita, relasi kita bersama Tuhan. Sehingga dari hubungan itulah kita akan mengerti hidup kita dibawa di dalam keadaan yang lebih baik oleh Tuhan. Dan di situ hidup benar di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan menjadikan sebuah pribadi. Bagaimana pribadi kita dibentuk menjadi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur, supaya di dalam kehidupan kita itu memancarkan ada kasih, ada kemuliaan di dalam kehidupan kita, dipancarkan untuk orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Dan hidup benar itu akan membuat hidup kita ini lebih percaya diri, karena kebenaran itu akan membawa kekuatan, kemampuan kita untuk mendapatkan hikmat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu hari ini kita mendapatkan satu hal, maka hidup adalah pilihan, jangan salah pilih. Mari kita pilih Tuhan dan kerajaannya, supaya kita mendapatkan everything is okay itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-12, karena Allah memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Itu adalah gambaran Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kasih itu kepada kita. Mari jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan salah pilih. Hidup ini adalah pilihan. Jangan salah pilih. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya. Selamat menikmati berkat Tuhan untuk memasuki hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.